Kita lanjut ya anak-anak. Kita ulangi tentang komponen bayangan atau shadow. Nah, bayangan adalah sifat yang dapat menyembunyikan objek yang ada di daerah gelap. Bayangan di sini dapat digunakan untuk objek yang memiliki ketinggian, seperti objek bangunan, menara, patahan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar untuk menjelaskan tentang bayangan. Nah, ini ada objek bangunan. Bangunan ini tentunya memiliki ketinggian. Nah, ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan dengan objek yang lainnya. Jadi, ketika dalam perekamannya atau pemotretannya, ketika terhalang oleh awan, maka akan menghasilkan bayangan. Nah, ini bayangannya jelas terlihat ya. Kenapa bisa tertimbul bayangan? Tadi karena objek tersebut memiliki ketinggian. Selanjutnya, yang selanjutnya ada situs. Ada situs. Tadi situs sudah dibahas ya. Situs adalah letak objek pada objek yang lainnya. Maaf, tadi kalau tidak salah. Nah, situs ini sudah dibahas. Nah, kalau situs itu berkaitan dengan pola. Tadi sudah Ibu jelaskan. Misalnya di situ ada situs pemukiman. Nah, erat kaitannya dengan pola. Atau di sini kalau pola itu dibedakan menjadi ada yang polanya alami atau polanya yang buatan. Nah, kalau yang polanya alami, salah satunya ini ada pola aliran sungai atau pola garis pantai. Nah, kalau yang buatan polanya seperti ini, ada garis sini, ada garis panjang tetapi tidak terlalu berkelok-kelok. Nah, biasanya ini pola jalan. Nah, dan pola jalan itu dibuat oleh manusia atau tidak alami. Jadi kalau situs itu berkaitan dengan pola. Nah, yang terakhir di sini ada asosiasi. Jadi kalau dalam menginterpretasikan suatu citra atau foto, kita juga harus memperhatikan asosiasi. Apa itu asosiasi? Nah, kalau asosiasi itu kaitan atau keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Misal stasiun kereta api, nah berasosiasi dengan rel kereta apinya. Atau misalnya di sini Ibu contohkan lapangan terbang. Ini ada objek lapangan terbang. Nah, objek lapangan terbang ini berasosiasi dengan adanya hangar. Hangar ini ialah tempat atau lahan untuk parkir pesawat. Jadi objek yang satu ada keterkaitannya dengan objek yang lain. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita sudah memperhatikan dalam menginterpretasi, kita sudah memperhatikan rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, kita juga harus terakhir memperhatikan konvergensi bukti. Apa itu konvergensi bukti? Nah, konvergensi bukti ialah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga ruang lingkupnya menjadi semakin sempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Contoh di sini,
Kalau pada gambar atau foto di sini ada tumbuhan vegetasi yang daunnya atau tajuknya seperti bintang. Polanya bentuknya seperti bintang-bintang pada foto citra ya. Nah, itu kenyataan sebetulnya yang bentuknya seperti bintang-bintang itu menunjukkan vegetasi atau menunjukkan pohon palem. Nah, di sini juga kalau tadi menginterpretasikan citra non foto itu harus memperhatikan 9 komponen. Nah, kalau yang interpretasi citra digital sama harus memperhatikan komponen-komponennya. Tetapi kalau yang digital menggunakan proses penginputan data. Datanya dari hasil analisis citra visual. Kemudian data tersebut dilanjutkan dengan penggabungan peta dengan software untuk bisa dianalisis dan dicetak. Nah, di sini Ibu membuat tugas untuk kalian. Nanti tugas ini adalah menginterpretasikan citra foto. Tadi sudah dibahas sama Ibu tentang komponen-komponen apa saja yang harus kita perhatikan ketika menginterpretasikan citra foto. Nah, komponennya tadi yang pertama itu harus ada rona dan warna, ukuran, bentuk, pola, bayangan, situs, lagi asosiasi ya. Kemudian tekstur dan yang terakhir konvergensi bukti. Di sini Ibu kasih contoh ya. Di sini kan ada 4 nomor yang harus kalian interpretasikan dalam citra foto. Nah, di sini misalnya nomor 1. Ibu kasih clue-nya ya. Ini nomor 1. Ini warnanya terang. Nah, warnanya terang, kemudian teksturnya kasar. Bentuknya bagaimana ini? Bentuknya bisa dikatakan persegi panjang, tapi ukurannya kecil-kecil. Nah, kalau pada objek sebetulnya di lapangan, kira-kira ciri-ciri tersebut apa? Contohnya. Nah, terus Ibu contohkan beginilah. Kalau misalnya ini nih, warna biru. Ini warna biru pada citra foto. Warnanya biru. Teksturnya halus. Ukurannya luas. Bentuknya tidak teratur. Nah, ini pada citra foto seperti itu detailnya. Kalau misalkan kita kaitkan di permukaan bumi atau pada objek sebenarnya, nah ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam objek perairan. Perairan itu banyak ya, ada perairan darat, ada perairan laut. Kalau perairan darat, contohnya danau, sungai, rawa. Kalau perairan laut, nah ada laut, ada samudra. Nah, ini kalau misalnya warnanya biru seperti ini. Ini warnanya biru, teksturnya halus, ukurannya luas. Kira-kira ini termasuk ke dalam perairan apa? Pastinya perairan laut. Nah, ini nomor 1 tadi Ibu sudah kasih clue-nya. Teksturnya kasar, kemudian warnanya terang, bentuknya kebanyakan persegi panjang, kemudian ukurannya kecil-kecil. Kira-kira ini objeknya apa nih? Hutan, sawah, kawasan industri,
kawasan pemukiman atau apa? Nah, kemudian ini nomor 2. Ini. Teksturnya kasar, warnanya terang. Nah, kira-kira ini apa? Kalian nanti interpretasikan objek-objek yang sudah ditandai ini. Oke. Terima kasih. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang mau bertanya mengenai materi atau mengenai tugas? Ini aku udah tinggal di itu aja ya. Ini kan link absensinya. Absen apa? Link absen? Bisa. Udah? Udah sih. Gak buat resume, Bu. Sebentar ya, anak-anak. Oke, untuk link absennya sudah di-share itu di YouTube dan di chat WA. Yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Nanti barusan ada yang udah bertanya ya sama Ibu. Kata Rezal udah cukup jelas. Terima kasih Rezal, berarti Rezal sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, mangga silakan kalian bertanya pada Ibu. Kemudian untuk Fajar Hidayat dari 10 IPS 4. Tugasnya yang barusan bukan Bu? Iya, tugasnya yang barusan. Jadi kalian semua menginterpretasikan citra foto. Barusan ada 4 objek ya yang harus kalian interpretasikan. Jika belum paham bagaimana cara menginterpretasikannya, kalian boleh bertanya sama Ibu. Boleh bertanya sekarang, atau misalnya ketika nanti kalian mengerjakan lupa atau belum paham, mangga silakan bertanya ke Ibu, hubungi Ibu. Kemudian untuk Rahma Sagita, materinya dicatat enggak Bu? Boleh dicatat, dan sebetulnya harus dicatat. Jadi setiap materi yang Ibu sampaikan di setiap pertemuannya tanpa Ibu instruksikan untuk dicatat, kalian harus catat di buku catatan kalian. Ya. Nanti bukti catatan kalian sewaktu-waktu akan Ibu minta, baik berupa fotonya yang dikirim ke Ibu, atau sewaktu-waktu catatan kalian Ibu minta untuk dikumpulkan, kemudian Ibu koreksi langsung dan Ibu nilai langsung. Buat resumenya Bu ya, untuk Rezal Maulana, iya dibuat. Jadi setiap materi yang Ibu sampaikan nanti kalian buat catatannya.
boleh dirangkum lagi, boleh, atau misalnya setiap yang ibu sampaikan ditulis semuanya, boleh. Yang jelas di buku catatannya per materi yang ibu sampaikan harus ada catatannya. Kalau misalnya tadi dalam penyampaian materi ibu terlalu cepat atau misalnya kurang jelas, nanti materi PowerPoint-nya akan ibu share di grup WA ya, di grup WA kelas kalian. Ada lagi yang mau bertanya? Itu link untuk absensinya, silakan kalian isi. Jadi diusahakan kalian semua mengikuti pembelajaran geografi ya, dan juga pembelajaran yang lainnya, khususnya untuk pelajaran geografi. Kalau misalnya kalian tidak fasilitasnya tidak memadai, dalam artian handphonenya tidak support, atau misalnya kebetulan kalian tidak memiliki kuota, boleh kalian bergabung dengan temannya, ikut belajar melalui Zoom atau YouTube dengan temannya atau dengan teman lainnya, kelas yang lainnya ya. Kok nggak ada bullying absennya ya? Kok nggak ada? Sebentar, katanya nggak ada, tapi tadi udah ada. Baru masuk sama Kayaknya ya. bener tuh bu ngeceknya. Iya benar. Coba sebentar. Ini kecil harusnya berarti. Oh iya. Salah sehuruf dia malah pokoknya. Itunya salah tadi. Coba ketik di chat bu. Bukan aja mata-matanya. Aku nggak buka. Coba yang ini yang baru barusan ada ya? Udah. Ini link yang barunya udah bisa dibuka, Reza? Udah ya? Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, terima kasih Reza. Mangga yang lainnya untuk segera mengisi absensinya ya. Ada lagi yang mau bertanya anak-anak tentang materi, tentang tugas? Oh ya, untuk tugas ini ibu kasih waktu seminggu. Jadi dikumpulkan paling lambat itu hari Senin lagi. Sekarang hari Senin, dan paling lambat tugas interpretasi ini Senin depannya. Jadi Senin depan itu semua tugas kalian harus sudah masuk ke ibu. Nanti tugasnya dikirim via email ke ibu, tapi alangkah lebih baiknya dikumpulkan di koordinator tugas kelasnya masing-masing ya, biar nanti dikirim oleh koordinatornya langsung ke ibu dalam bentuk folder ke email ibu. Paham? Nggak ada. Oke, Rahma Sagita sudah paham ya? Rahma Sagita sudah mengisi absen? Sudah bisa nak isi absennya?
Udah bisa Bu. Oke. Rahma Sagita sudah bisa isi absen ya. Kalau Rezal Maulana gimana? Dan yang lainnya? Oke. Fajar sudah. Gina, Devin, Ayu, Amanda, Alfial, Gracia, Hadi sudah mengisi absennya. Kayak Muhammad Pradita sudah bisa ya. Sudah Bu ya. Terima kasih anak-anak. Sudah Amanda Putri sudah. Baik anak-anak, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi minggu berikutnya masih di bab 2, tapi nanti kita akan membahas tentang SIG, Sistem Informasi Geografi. Nanti kalau misalnya kalian mau bertanya setelah pembelajaran ini berakhir, boleh menghubungi Ibu via WhatsApp. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.